Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunto dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah perancangan sistem pembelajaran online berbasis web di Javacom Academy. Nah, kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Kunto Agus M, kemudian Maya Esa Permana, kemudian Herlambang Gilang, kemudian Rahmat Edi S, dan yang terakhir adalah Diana Putri Hidayah. Nah, di sini kami juga menyusun makalahnya. Ini adalah dalam bentuk Word. Ini adalah makalahnya. Nah, untuk mempresentasikan sudah kami rangkum dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti akan saya presentasikan dalam bentuk PowerPoint. Jadi yang pertama adalah sejarah perusahaan Javacom itu sendiri. Pada tahun 2012, Javacom berdiri dan berlokasi di Jalan Surya Utama belakang kampus UNS dengan program pelatihan komputer office dan desain grafis. Jadi di tahun 2012 Javacom hanya fokus di bidang pelatihan komputer office dan desain grafis. Kemudian di tahun 2016 Javacom pindah ke lokasi di Jalan Saworaya nomor 23B Karangasem, Laweyan, Solo, dan sudah memiliki statusnya terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN BNF. Di tahun 2016 ini Javacom jurusannya masih sama, yaitu mengenai program pelatihan komputer office dan desain grafis. Di tahun 2018, Javacom membuat program baru khususnya adalah untuk menarik kaum milenial. Antara lain programnya adalah fotografi, videografi, dan content creators. Hasilnya, Javacom dipercaya Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan kecakapan wirausaha atau PKW bidang fotografi dan sukses menyelenggarakannya dengan banyak lulusan yang mampu berwirausaha mandiri. Dan di tahun ini, tahun 2020, Javacom berhasil menjalin kerjasama dengan platform pendidikan terbesar di Indonesia, yaitu Skill Academy by Ruang Guru, dalam menyelenggarakan pendidikan online maupun offline dengan program Kartu Prakerja milik pemerintah yang saat ini sedang dijalankan di masa pemerintahan Bapak Jokowi. Kemudian struktur organisasinya, pimpinannya adalah Bapak Kristanto Joko Susilo. Bapak Kristanto ini karena pemimpinan dia adalah selaku pengambil keputusan. Kemudian di bidang akademik ada Bapak Suwanto AMD mengenai bagian pembelajaran dan materi. Bidang administrasi ada Selsi Eka mengelola administrasi. Keuangan Ani Suci M adalah bagian untuk mengurusi bagian pembayaran dan keuangan. Marketing ada Yanuar Alfanur AMD, bagian promosi di Javacom Academy. Nah, latar belakang masalahnya dari apa yang sudah kami survei di perusahaan, yang pertama adalah Javacom itu adalah lembaga pendidikan yang memiliki visi mencetak konten kreator muda dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Kemudian di Javacom sendiri tidak adanya sarana pembelajaran online yang bisa mendukung kemajuan pendidikan melalui media internet yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Meskipun sudah bekerja sama dengan Skill Academy dari Ruang Guru, namun belum bisa digunakan secara maksimal karena hanya beberapa materi saja yang bisa dimasukkan di sana. Kemudian yang ketiga adalah saat ini Surakarta sedang terjadi kejadian luar biasa atau KLB yang berimbas kepada Javacom sehingga harus menerapkan belajar dari rumah karena imbas dari virus corona.
Kemudian yang keempat, perlu dibuat suatu aplikasi pembelajaran online atau e-learning untuk mempermudah proses kegiatan belajar mengajar agar tetap bisa dilaksanakan meskipun banyak hari-hari yang tidak efektif. Nah, salah satunya tujuannya e-learning adalah Javacom sendiri agar bisa dilaksanakan pembelajaran online melalui rumah tanpa perlu datang ke kantor Javacom atau perusahaan Javacom. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem pembelajaran online berbasis web yang efektif. Yang kedua, apakah masyarakat membutuhkan pembelajaran secara online? Yang ketiga, apakah pembelajaran online juga bisa digunakan untuk semua kalangan? Yang keempat, apakah perbedaan antara pembelajaran online dengan pembelajaran metode offline? Yang kelima, seberapa jauh pembelajaran online dapat menjangkau masyarakat? Yang keenam, bagaimana membangun pembelajaran online dan manajemen sistem untuk Javacom Academy secara efektif? Yang ketujuh, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran online? Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat mengenai pembelajaran secara online. Tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah menghasilkan rancangan suatu aplikasi pembelajaran online atau e-learning yang cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua adalah untuk mempermudah proses transaksi pendaftaran kelas dan proses belajar mengajar secara online. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan evaluasi terhadap sistem aplikasi yang sedang berjalan. Dan yang terakhir adalah memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan aplikasi sistem informasi pembelajaran online Javacom Academy berbasis website. Metode penelitian. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan penulis adalah metode waterfall. Menurut Sukamto dan Salahuddin, model waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup bagian admin, karena ini terdiri dari 3 ruang lingkup. Yang pertama kita masuk dulu di ruang lingkup admin. Di admin sendiri ada yang pertama adalah mengelola data kelas. Data kelas ini bisa kita ambilkan seperti misalkan kelas Excel, kelas Office, kelas desain grafis. Dan yang kedua adalah mengelola data materi. Nah, di dalam kelas itu kan ada yang namanya kelas Excel. Nah, kelas Excel itu memiliki materi apa saja. Itu juga diinput oleh admin. Kemudian yang ketiga adalah mengelola data ujian dan bank soal. Nah, di dalam kelas, misalkan kelas Excel kan ada beberapa materi. Nah, setelah selesai materi, di situ kan ada yang namanya ujian. Ujiannya adalah ujian post test. Nah, dalam ujian post test terdapat bank soal. Bank soal inilah yang menginput adalah admin. Kemudian selain itu, admin dapat melihat transaksi pembelian kelas dan mengecek pembayaran pelanggan atau dari member. Biasanya untuk bisa mengikuti proses pembelajaran di Javacom Academy, pelanggan atau member itu harus membeli dulu kelas yang ingin mereka ikuti. Kemudian setelah mereka membeli, mereka akan mentransfer sejumlah uang yang tertera di web pembelajaran Javacom Academy. Kemudian mereka mentransfer ke Javacom dan nanti admin akan memverifikasinya. Nah, untuk ruang lingkup pelanggan umum, yang pertama adalah melihat home. Ini maksudnya adalah user yang ketika pertama kali membuka tanpa login. Kemudian yang kedua adalah login system. Nah, selain melihat home, user atau pelanggan umum itu bisa login. Tapi kalau mereka belum bisa login karena mereka belum terdaftar, sehingga harus menjadi member dulu agar mereka bisa login. Kemudian ruang lingkup member. Member ini adalah user yang sudah terdaftar. Nah, di dalam ruang lingkup member itu ada yang namanya memilih kelas.
Nah, yang dimaksud memilih kelas itu adalah kelas yang sudah mereka ikuti atau kelas yang sudah mereka beli. Apabila mereka belum membeli kelas, maka mereka bisa membeli kelas dengan sejumlah uang nominal yang tertera di web Javacom Academy. Kemudian mereka melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah membaca materi dan mengikuti ujian sesuai dengan kelas yang mereka ikuti. Yang terakhir, apabila mereka sudah selesai mengikuti pembelajaran di kelas dan sudah selesai dan mengikuti ujian, mereka akan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri, yang pertama adalah kita melakukan observasi, yaitu mengamati secara langsung lapangan bagaimana proses-proses yang terjadi pada setiap sistem untuk dijadikan sebagai bahan analisis. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Secara langsung penulis berinteraksi dengan pihak Javacom. Dari wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi mengenai latar belakang Javacom dan juga sistem berjalan selama ini. Kemudian yang ketiga adalah studi pustaka atau library research. Penulis mengumpulkan data dari buku-buku dan informasi yang berkaitan dengan perancangan sistem. Analisa kebutuhan. Yang pertama adalah prosedur pendataan awal. Nah, prosedur pendataan awal ini sebenarnya adalah di mana admin itu mengisi data kelas yang ada di Javacom Academy. Kemudian yang kedua adalah admin mengisi daftar materi dan bank soal, sehingga nantinya dapat digunakan pembelajaran online untuk member. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran member. Jadi sebelum member itu bisa mengikuti pembelajaran di Javacom Academy, maka mereka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, setelah mendaftar, member mendaftar dan membeli kelas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kan ada beberapa kelas Excel, kelas desain grafis, dan lain-lain. Nah, si member tinggal mendaftar di kelas apa dan mereka membelinya. Apabila si member itu sudah membeli kelas tersebut, maka mereka bisa mengikuti proses pembelajaran secara online di Javacom Academy. Dan yang terakhir adalah mereka akan mendapatkan sertifikat dari kelas yang sudah mereka ikuti. Rancangan dokumen masukan atau input. Yang pertama adalah data member. Fungsinya adalah sebagai pendaftaran member. Sumbernya adalah dari member itu sendiri. Tujuannya adalah peserta pembelajaran online yang akan mengikuti pembelajaran di Javacom Academy. Medianya manual, masih menggunakan kertas karena dulu masih offline. Jumlahnya banyak. Frekuensinya adalah setiap ada penambahan member. Kemudian yang kedua adalah brosur. Brosur ini tujuannya adalah untuk sosialisasi dan promo. Sumbernya adalah materi dari Javacom. Tujuannya adalah promo program jurusan atau kelas. Media brosur jumlahnya banyak. Frekuensinya adalah setiap ada penambahan kelas baru. Maksudnya apa? Jadi di Javacom ketika saat sebelum online ini mereka masih menggunakan yang namanya brosur untuk menggait konsumen atau pelanggan agar mereka mau menjadi member di Javacom. Nah, karena dengan adanya website, maka brosur ini nanti akan digantikan dengan yang namanya promo yang ada di website. Kemudian rancangan dokumen keluaran atau output. Tujuannya, nama dokumennya adalah rekap data. Fungsinya merekap data pembelajaran Javacom. Sumbernya administrasi Javacom. Tujuannya adalah memudahkan merekap data. Medianya kertas. Jumlahnya banyak. Frekuensinya adalah setiap ada penambahan transaksi. Bisa dilihat di sini adalah foto dari kertas manual yang selama ini masih digunakan di Javacom. Kemudian rancangan dokumen keluaran atau output. Nah, di sini nama dokumennya adalah sertifikat. Fungsinya adalah bukti kelulusan. Sumbernya adalah dari Javacom. Tujuannya
nilai akhir kursus, media kertas, jumlah banyak, frekuensi setelah ujian akhir. Jadi setelah mengikuti post test, nanti akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Sekarang kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau ERD. Saya mulai dulu dari tabel kelas. Tabel kelas ini memiliki beberapa atribut yang bisa dilihat sendiri. Nama kelas, di sini adalah kuncinya adalah ID kelas, kemudian ada nama kelas dan sebagainya. Nah, di dalam kelas ini memiliki yang namanya kategori materi. Kategori materi di sini kuncinya adalah ID kategori. Nah, maksudnya apa? Saya contohkan seperti ini. Misalkan kelas Office Dokumen atau kelas Office Microsoft Word. Nah, dalam kelas Office Microsoft Word itu memiliki kategori materi, misalkan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, sehingga kelas itu adalah satu dan memiliki banyak materi, sehingga di sini adalah many, one to many. Nah, di dalam kategori materi memiliki yang namanya adalah materi. Saya contohkan tadi, misalkan kategori pertemuan 1. Nah, pertemuan 1 itu memiliki banyak materi. Katakanlah di pertemuan 1 misalkan membuat surat, kemudian di pertemuan 1 itu juga ada materi, misalkan merapikan format surat, hanya contoh misalkan. Nah, sehingga kategori materi itu adalah one dan materi adalah many, banyak. Nah, di dalam materi itu sendiri primary key-nya adalah ID materi dan memiliki beberapa atribut lain. Nah, kemudian di sini adalah customer. Customer ini primary key-nya adalah ID customer dengan memiliki atribut nama dan sebagainya. Nah, customer ini itu harus mendaftar ke kelas. Jadi customernya itu satu, bisa mendaftar beberapa kelas. Nah, cuman sebelum mengikuti kelas, customer itu harus melakukan transaksi terlebih dahulu untuk membeli kelas, sehingga di sini ada tabel transaksi pembelian. Nah, transaksi pembelian itu misalkan customer membeli kelas apa gitu kan, misalkan kelas Office Excel misalkan, atau tadi kelas Office Word. Nah, di sini bisa melakukan pembelian lebih dari satu, sehingga disimpanlah di tabel detail transaksi. Nah, kemudian di sini selain ada tabel detail transaksi, juga ada tabel yang namanya bank soal ujian, kemudian ujian, detail soal, dan bank soal. Nah, ini kita coba jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah satu, hasil jawaban ujian itu banyak, karena konsumen atau customer ini bisa melakukan beberapa kali ujian. Nah, hasil jawaban ujian di tabel ini hanya menyimpan berupa benar, nilai, dan salahnya, dan terkoneksi dengan tabel ujian. Jadi ujian apa yang akan diikuti oleh si customer. Nah, kemudian di hasil jawaban ini akan di breakdown lagi ke detail hasil jawaban. Maksudnya apa? Maksudnya adalah opsi jawaban nomor 1, si customer menjawab apa akan disimpan di tabel detail hasil jawaban, sehingga di sini detail hasil jawaban itu adalah many, banyak, hasil jawaban adalah 1. Misalkan nomor 1 itu bisa jawabannya adalah di breakdown lagi di detail hasil jawaban. Nah, kemudian detail hasil jawaban terkoneksi dengan tabel yang namanya bank soal, karena bank soal ini nantilah yang akan disimpan hasilnya di detail hasil jawaban. Bank soalnya itu adalah one, detail hasil jawabannya adalah many. Kemudian terakhir di sini adalah customer itu bisa mendapatkan sertifikat. Kenapa di sini many sertifikatnya dan customer itu 1? Karena customer itu bisa memiliki beberapa sertifikat dari kelas yang mereka ikuti.
Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke LRS atau Logical Record Structure. Di sini ada tabel kategori materi yang terdiri dari ID kategori, ID kelas kategori, dengan tipe datanya adalah varchar 30. Kemudian ada pembelajaran online, ini adalah database-nya ya. Tabelnya adalah hasil jawaban ujian. Kemudian ada tabel detail hasil jawaban ujian, ada bank soal, ada materi, ada customer, ada kelas, ada ujian, ada sertifikat, detail transaksi, dan transaksi pembelian. Nah, di sini saya akan membicarakan saja mengenai relasinya ya. Yang pertama adalah di sini ID kategori itu berelasi dengan ID kategori materi yang ada di materi. Kenapa di sini berelasi? Karena materi ini memiliki ID kategori apa. Kemudian yang kedua adalah hasil jawaban ujian ini berelasi dengan ujian. Jadi ujiannya itu post-testnya apa, kemudian si hasil jawaban ini akan ada namanya relasi ID ujian. Jadi misalkan customer itu kan ujiannya tentang misalkan ujian akhir. Nah, itu akan disimpan di hasil jawaban. Otomatis hasil jawaban itu juga harus ada namanya relasinya. Nah, relasinya adalah ID ujian. Kemudian di sini ada namanya relasi lagi bank soal dengan ujian. Jadi ujiannya post test itu kan di dalamnya ada bank soal. Nah, otomatis di bank soal juga harus ada relasi mengenai ID ujian. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini materi itu ada relasi antara tabel materi dan tabel kelas. Kenapa di sini berelasi? Otomatis harus berelasi karena misalkan kelas Excel itu materinya apa. Nah, di sini otomatis harus ada relasi antara tabel materi dan tabel kelas. Kemudian kita masuk ke customer. Customer itu berelasi dengan satu tabel transaksi pembelian. Otomatis karena ketika customer akan membeli kelas itu akan tersimpan di transaksi pembelian. Jadi di sini ada relasi antara ID customer dengan ID customer yang ada di tabel customer. Kemudian selain terkoneksi dengan transaksi pembelian, di sini juga terkoneksi dengan sertifikat ya. Jadi customer itu kan setiap selesai melaksanakan yang namanya pembelajaran dan diakhiri dengan ujian, mereka akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya akan disimpan di tabel sertifikat. Kemudian kita lanjut kelas. Nah, kelas di sini berelasi dengan banyak tabel ya. Kelas ini berelasi dengan tabel materi, tadi sudah saya jelaskan. Dan kelas juga berelasi dengan tabel ujian. Di sini ada ID kelas, jadi ujiannya kan otomatis harus terdeteksi. Misalkan kelas Excel, dia ujian kelas Excel, berarti harus ada relasi antara ujian dengan tabel kelas. Kemudian kita lihat dia berelasi dengan apa lagi. Nah, kelas ini berelasi dengan detail transaksi pembelian yang ada di tabel detail transaksi pembelian. Kenapa? Contoh, customer itu kan bisa membeli beberapa kelas. Nah, karena mereka bisa membeli beberapa kelas, maka otomatis akan ada relasi antara tabel kelas dengan detail transaksi pembelian. Karena kan nanti detailnya kan disimpan di sini. Kemudian kelas juga berelasi dengan sertifikat. Jadi setiap customer itu kan memiliki sertifikat yang macam-macam. Nah, customer tersebut itu memiliki sertifikat dari kelas apa. Nah, itu berelasi dengan tabel kelas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk LRS nya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita memasuki spesifikasi file. Yang pertama adalah spesifikasi file customer. Tujuannya adalah untuk menyimpan data customer. Nah, di sini ada namanya ID customer,
kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, password, dan status. Di sini karena ID customer nanti akan digunakan untuk pengkodean, maka tipenya datanya adalah varchar dengan panjang 30. Keterangannya di sini ada, namanya adalah primary key. Jadi ini nanti adalah kuncinya sebagai primary key. Nah, untuk tipe data, nama adalah varchar, tempat lahir varchar, lebarnya ini adalah kita kasih 100 dan 100. Kemudian alamat kita kasih varchar juga 200, nomor telepon kita kasih varchar 30, password varchar 200. Kenapa di sini sangat panjang sekali 200? Karena yang kita simpan di sini nanti adalah enkripsinya, MD5-nya. Jadi panjang. Misalkan kita membuat password 123, maka yang akan disimpan di sini itu adalah wujud enkripsi, panjangnya biasanya lebih dari 100, sehingga kita kasih 200 biar longgar. Kemudian adalah statusnya, tipenya kita menggunakan unknown, ya, apakah dia member aktif atau tidak aktif. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk softwarenya kita pakai MySQL, itu adalah database-nya. Kemudian PHPMyAdmin ini adalah tools untuk membuat database-nya, tabelnya, dan untuk melakukan konfigurasi struktur pentabelan seperti ini. Next, lanjut. Spesifikasi file kelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyimpan data kelas. Satu lagi untuk info ya, untuk panjang record itu kemungkinan nanti bisa lebih dari 40 KB, tergantung dari jumlah data yang nanti akan disimpan di dalam tabel ini. Jadi ini hanya contoh saja. Nah, untuk lainnya sama, saya akan langsung masuk saja ke spesifikasi untuk tabelnya. Nah, di sini ada yang namanya ID kelas, nama kelas, harga, deskripsi, diskon, thumbnails, expired bulan. ID kelas ini kita jadikan yang namanya primary key dengan panjang 30. Kemudian nama kelas varchar 100. ID kelas di sini juga kita buat varchar karena rencana nantinya akan kita gunakan juga untuk ada depannya adalah huruf, antara huruf dan angka. Kemudian harga double. Kenapa ini double? Karena nanti wujudnya adalah nominal uang. Deskripsi kita kasih teks, untuk teks berarti nggak perlu dimasukkan panjang. Diskon ini integer 5, cukup 5 karena nggak terlalu banyak. Thumbnails varchar 100. Kenapa ini pakai varchar? Karena yang kita simpan nanti adalah alamat dari filesnya. Jadi bukan kita pakai blok tapi pakai varchar karena hanya alamat sumber filenya akan kita simpan di database. Kemudian adalah expired bulan. Yang dimaksud expired bulan di sini adalah jadi berapa bulan maksimal konsumen itu setelah, atau pelanggan member itu setelah mendaftar di sini itu bisa menyelesaikan waktu pembelajaran, katakanlah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi kelas itu berlangsung selama berapa bulan. Kemudian kita lanjut spesifikasi file kategori materi. Untuk kategori materi di sini fungsinya adalah untuk menyimpan data kategori materi. Untuk data kategori materi tidak terlalu banyak field, hanya ada ID kategori, ID kelas, dan kategori. Untuk ID kelas ini nanti akan berrelasi dengan tabel kelas. Untuk ID kategori varchar 30 sebagai primary key. Karena di sini juga sama, nanti akan primary key-nya kita akan kasih huruf dan angka. Kemudian masuk ke spesifikasi file materi. File materi ini tujuannya adalah untuk menyimpan data materi. Nah, untuk data materi ini ada beberapa field. Yang pertama ada ID materi varchar 30 untuk primary key. Kemudian ID kelas varchar 30 foreign key. Kenapa ini foreign key? Karena di sini nanti akan berrelasi dengan tabel kelas. ID kategori materi varchar 30 akan juga foreign key karena akan terkoneksi dengan kategori materi. Kemudian judul materi varchar 200 karena bisa jadi judulnya panjang. Jumlah jam, jadi setiap materi itu memiliki berapa jam.
Kemudian isi berupa teks karena sangat panjang ya untuk isi di sini nanti. Terakhir adalah thumbnails. Thumbnails ini kita kasih varchar 150 karena di sini nanti akan disimpan untuk alamat dari filenya. Kemudian spesifikasi file transaksi pembelian. Transaksi pembelian ini fungsinya adalah untuk menyimpan data transaksi pembelian. Nah, untuk tabelnya ada ID pembelian dengan tipe data varchar panjang 30 primary key. Di sini nanti juga sama, akan disimpan berupa huruf dan angka. Kemudian ID customer varchar 30 foreign key, kemudian total itu menggunakan double karena yang disimpan adalah uang. Waktu daftar kita menggunakan date and time karena yang disimpan adalah nanti tanggal dan jam. Kemudian status bayar kita menggunakan N6, belum bayar dan lunas. Tanggal mulai kita pakai date, tanggal selesai kita pakai date. Nah, detail transaksi pembelian. Detail transaksi pembelian ini adalah menyimpan data rincian dari transaksi pembelian kelas dari customer. Jadi sebelumnya tadi itu kan ada transaksi pembelian. Nah, transaksi ini detailnya itu akan disimpan di sini. Misalkan saya beli satu kali. Nah, dalam satu kali pembelian itu saya membeli dua kelas Office Word dan kelas Excel. Nah, maka detailnya akan disimpan di tabel ini. Sehingga di tabelnya itu ada ID detail transaksi, tipe data varchar panjang 30 ini primary key. Nah, yang menghubungkan adalah detail transaksi pembelian dengan transaksi pembelian adalah di sini. ID transaksi pembelian. Di sini sudah terhubung. Varchar 30 foreign key dengan tabel transaksi pembelian. Kemudian ID kelas ini juga terkoneksi dengan tabel kelas, harga double. Jadi kelas yang dibeli itu harganya berapa, itu akan disimpan di detail transaksi pembelian. Kemudian spesifikasi file ujian. Nah, file ujian ini adalah untuk menyimpan data ujian. Misalkan kita buat ujian post test di kelas Office Word. Nah, akan disimpan di tabel spesifikasi file ujian ini. Lalu tabelnya isinya apa saja? Di sini ada ID ujian dengan tipe data varchar 30, ini adalah primary key. ID kelas akan terkoneksi dengan tabel kelas. Di sini juga foreign key varchar 30. Kemudian ID kategori materi akan terkoneksi dengan tabel kategori materi. Kemudian nama ujian, acak soal, acak jawaban. Yang dimaksud acak soal, acak jawaban itu apa? Yang dimaksud adalah apakah bank soal nanti itu akan diacak, apakah bank opsi itu akan diacak. Itu maksudnya adalah acak soal dan acak jawaban. Sehingga pengaturannya nanti akan disimpan di tabel ujian. Kemudian spesifikasi bank soal. Bank soal ini tujuannya adalah untuk menyimpan data bank soal. Nah, bank soal ini terdiri dari ID soal dengan varchar 30 sebagai ini primary key-nya. Kemudian ID ujian. Jadi bank soal ini akan berelasi dengan tabel ujian. Misalkan ujian post test Office Word. Nah, Office Word ini otomatis akan dibuat bank soal. Nah, otomatis akan ada relasi di sini. ID ujian varchar 30 di sini foreign key. Kemudian soal kita pakai teks. Ini ada opsi A, B, C, D, E. Kita juga pakai teks. Kemudian kunci jawabannya apa? Juga disimpan di tabel bank soal ini. Lanjut. Hasil jawaban ujian. Apa yang dimaksud dengan hasil jawaban ujian? Di sini fungsinya adalah menyimpan hasil ujian dari customer yang sudah menyelesaikan ujian. Katakan misalkan si A habis menyelesaikan post test Office Word, akan disimpan di tabel hasil jawaban ini. Nah, ada filenya ID hasil jawaban, ID ujian, ID customer. Nah, kita bisa lihat di sini ID hasil jawaban varchar 30 di sini sebagai primary key. Kemudian ID ujian varchar 30 foreign key. Jadi si customer ini dia ujian apa?
di sini akan tersimpan terkoneksi dengan ujiannya apa, kemudian disimpan di tabel ini. Kemudian ID customer nya itu siapa yang ujian itu akan disimpan di sini. Kemudian benar, salah, kosong dan nilainya berapa akan tersimpan di tabel ini. Nah, untuk benar, salah, kosong kita pakai integer 10 karena defaultnya adalah nilainya adalah tidak ada koma ya, benar, salah, kosong. Nah, untuk nilai kita pakai double karena ada koma. Kemudian waktu kita pakai date and time. Status ujiannya apa, apakah dia sudah selesai atau belum selesai ujian. Kemudian kita lanjut. Spesifikasi file detail hasil jawaban. Apa yang dimaksud detail hasil jawaban? Fungsinya adalah untuk menyimpan detail hasil ujian dari customer yang sudah menyelesaikan ujian. Maksudnya seperti ini. Di depan tadi kan ada namanya tabel hasil jawaban. Otomatis dia hanya menyimpan benar dan salahnya. Nah, untuk hasil rekapannya nomor 1 sampai 30 dia menjawab apa itu disimpan di detail hasil jawaban. Sehingga di sini ada strukturnya adalah ID detail hasil jawaban varchar 30 ini adalah sebagai primary key-nya. Kemudian ID hasil jawaban itu adalah dari tabel hasil jawaban tadi. Kemudian ID soal itu soalnya adalah dari tabel bank soal. Di sini makanya tipe datanya adalah varchar panjang 30 dan di sini foreign key. Kemudian opsi jawaban ini yang dia jawab itu apa, misalkan soal 1 dia jawab B, maka di sini simpan B. Nah, hasilnya nanti otomatis akan dikoreksi by sistem, hasilnya benar atau salah itu akan disimpan di file hasil ini dan semuanya akan masuk di detail hasil jawaban. Kita lanjut. Spesifikasi file sertifikat. Apa yang dimaksud file sertifikat ini? Yang dimaksud adalah menyimpan data sertifikat. Jadi setiap member atau customer yang sudah menyelesaikan hasil pembelajaran, mereka akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu struktur tabelnya adalah yang pertama ada ID sertifikat varchar 30 sebagai primary key, kemudian ID kelas ini nanti akan terkoneksi dengan kelas apa sertifikatnya ini, sehingga di sini ada varchar 30 foreign key, kemudian ada ID customer varchar 30, jadi sertifikatnya ini milik customer siapa. Kemudian predikatnya nilainya apa, tanggalnya sertifikat berapa, dan yang menandatangani siapa, TTD pimpinannya siapa. Ini nanti yang menginput adalah admin. Kemudian pengkodean ID customer masuk ke pengkodean. Jadi setiap customer memiliki ID masing-masing yang berbeda dengan customer yang lainnya. Nah, untuk strukturnya adalah yang pertama di sini adalah C itu adalah kode customer, DD itu adalah tanggal, MM itu adalah bulan, YY itu adalah tahun, dan yang terakhir adalah nomor urut. Ketika dibuat pengkodean seperti ini, tujuannya adalah untuk mempermudah mengecek customer itu registrasi di tanggal berapa. Nah, contoh adalah seperti ini, C010220. Jadi C itu adalah kode customer, 01 itu adalah tanggal 2 digit, 02 itu adalah bulan 2 digit, 20 itu adalah tahun 2 digit diambil dari belakang. Yang terakhir adalah nomor urut customer. Jadi bisa dibaca C dia daftar di tanggal 1 bulan 2 2020 nomor 1. Kemudian kita masuk ke HIPO atau hierarki input proses output. Yang pertama ada menu utama, kemudian member ada data member, kelas ada daftar kelas, materi ada daftar materi, yang kemudian terakhir adalah exit keluar. Untuk flowchart login, start, masukkan ID operator atau admin ya, atau member, kemudian dia login. Jika Y, periksa data ya, periksa data, jika benar masuk ke menu utama, jika salah akan ada pesan salah. Kemudian jika tidak, di sini keluar, exit,
selesai. Sekarang kita masuk ke activity diagram. Nah, di sini pertama adalah registrasi member, ya kan. Apabila sudah terregistrasi, ya kan, atau misalkan member baru, otomatis simpan dulu sebagai data member. Kemudian untuk masuk ke halaman member dia harus login lagi. Nah, untuk login dia harus validasi. Jika loginnya berhasil, maka masuk ke menu utama. Jika gagal, maka harus login ulang. Nah, kita jika berhasil masuk ke menu utama, maka dia bisa memilih kelas yang sudah dia punyai atau dia sudah terdaftar dan sudah pilih. Tapi jika dia belum terdaftar, maka dia harus membeli dulu. Nah, kemudian dicek pesanan oleh si admin. Jika konfirmasinya gagal, maka dicek ulang si member. Apabila berhasil, maka si member mendapatkan akses ke pembelajaran online. Tinggal dipilih materi, melaksanakan mengerjakan ujian, dan mendapatkan sertifikat. Nah, apabila pada saat pilih kelas tadi dia juga sudah terdaftar, maka dia bisa mengikuti pembelajaran dengan pilih materi, mengerjakan ujian, dan terakhir mendapatkan sertifikat. Untuk struktur halaman navigasi halaman pengunjung itu hanya ada halaman home dan login. Untuk halaman member itu adalah yang pertama dia harus login, kemudian di dalamnya ada home, daftar kelas, profil saya, dan logout. Di daftar kelas itu ada breakdown lagi materi, post test, dan sertifikat. Ini post test ini yang dimaksud adalah ujian. Kemudian untuk halaman administrator, struktur halaman navigasinya ada login admin. Sini ada halaman dashboard, data kelas, data materi, data ujian, data bank soal, data customer, konfirmasi pembayaran, laporan, dan logout. Next, kita masuk ke spesifikasi hardware server ya. Untuk CPU prosesornya kita pakai Intel Core i7, RAM-nya 8GB, harddisknya setengah tera, udah cukup. Mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimal 1024x768, internetnya dengan kecepatan 2 Mbps minimal. Kemudian untuk client ya, client itu minimal prosesornya Pentium 4, RAM-nya 1GB, harddisk 20GB, mouse, keyboard. Kenapa harddisknya kecil? Karena kan udah cloud ya. Monitor dengan resolusi minimal 1024x768, internet minimal 56 KB/s. Untuk server kita pakainya bisa sistem operasinya bisa Microsoft Windows atau Linux, Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Cuman kita biasanya pakai Linux. Aplikasi bundle-nya untuk web server kita pakai SAM. Ada juga WAM server, PHP Trade. Cuman biasanya kita pakai SAM karena sudah ada Apache servernya, PHP server, MySQL server, dan PHP admin. Untuk browsernya ada bisa memakai Mozilla Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome, tapi biasanya kita pakai Google Chrome. Untuk spesifikasi software client sama Windows-nya, tapi rata pakai Windows ya sistem operasinya. Untuk aplikasi browser ada beberapa macam, tapi biasanya kita pakai Google Chrome. Kita masuk ke mockup implementasi rancangan form login. Jadi ini adalah halaman login, ada username, ada password. Apabila sudah terdaftar tinggal login. Tapi apabila belum menjadi pelanggan, maka harus mendaftar dulu menjadi pelanggan baru atau member. Di sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir. Kenapa harus ada tempat lahir dan tanggal lahir? Karena ini nanti akan digunakan sebagai data sertifikat. Kemudian ada alamat, nomor telepon, dan password. Kemudian kita masuk ke halaman home-nya. Halaman home di sini yang pertama adalah slide promo dari Javacom Academy. Kemudian sini ada home, ada login, ada search, ada logo Javacom Academy. Search ini untuk mencari daftar kelas ya. Di sini ada kelas matematika,
harganya 150. Nah, kalau diklik detail kelas, nanti akan masuk ke halaman detail kelas. Nah, halaman detail kelas ini adalah contohnya seperti ini. Ini adalah thumbnails, judul kelasnya apa, harganya berapa, ini adalah deskripsinya, ini adalah kategori materinya, materi 1, 2, 3, kemudian ini adalah ujiannya, di sebelah kanannya ini adalah mengenai isi dari masing-masing tombol yang diklik dari kiri ini. Kemudian bila diklik daftar kelas, maka akan muncul tampilan daftar kelas yang akan mau dibeli ya. Di sini misalkan pemrograman PHP matematika, totalnya dia beli adalah 600.000. Ketika diklik proses pembayaran, maka akan muncul halaman tata cara pembayaran. Mau dibayar menggunakan rekening apa, misalkan BCA atau BRI. Kemudian setelah melakukan pembayaran, harus melampirkan konfirmasi pembayaran. Jadi diupload di sini. Ini adalah halaman, diklik ya. Kalau ini diklik nanti akan mencari galeri, kemudian keterangannya apa, diklik konfirmasi pembayaran. Nanti akan menunggu konfirmasi dari admin apabila sudah dikonfirmasi. Kemudian halaman akun saya. Halaman akun saya ini terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, password. Di sini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah halaman profil yang nanti bisa diedit, misalkan namanya keliru. Kemudian halaman daftar kelas yang diikuti customer. Jadi apabila kita login pertama ya, atau sudah pernah login, biasanya akan muncul daftar kelas yang sudah kita beli atau yang kita ikuti. Tampilannya adalah seperti ini. Halaman detail materi yang dipelajari. Ini apabila sudah login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal diklik materi 1, materi 2, materi 3, kemudian post test. Kemudian untuk halaman ujian itu di sini ada soal, ini ada soalnya apa, opsi A, B, C, D, E, nanti dijawab sampai nomor berapa tergantung soalnya, misalnya 30 dan seterusnya. Nah, apabila selesai ujian nanti akan ada keterangan, oh yang dijawab tadi itu benar maka hijau, kalau salah nanti merah, dan nilainya akan keluar. Di sini nilainya adalah 8 dari 10 misalkan seperti itu. Nah, apabila member tadi sudah menyelesaikan semua proses pembelajaran dan mengikuti ujian, nanti akan mendapatkan sertifikat dari Javacom Academy. Nah, untuk sekarang kita langsung ke halaman mockup dari halaman login admin atau halaman admin. Di sini ada username, ada password, kemudian login. Nah, di halaman admin itu ada menu dashboard, data kelas, data materi, data ujian, data bank soal, data customer, konfirmasi pembayaran, laporan, dan logout. Nah, untuk dashboard di sini hanya menampilkan info semacam ringkasan ya, ringkasan dari informasi utama yang harus ditampilkan. Contoh, jumlah customer yang mendaftar berapa? 5. Yang perlu dikonfirmasi pembayaran berapa? 2. Jumlah kelas yang ada 3. Jumlah materi yang ada 6. Nah, di sini bawahnya ada daftar pembelian kelas. Kenapa ini ditampilkan di halaman home? Yaitu agar si admin itu bisa mengecek siapa sih yang melakukan pembelian transaksi di Javacom yang terbaru, sehingga nanti admin tinggal mengkonfirmasinya karena sudah tampil di halaman dashboard atau home. Kemudian tampilan data kelas. Sini adalah tabel data kelas. Kemudian masuk ke form tambah kelas. Ini adalah formnya, ada nama kelas, harga, diskon, deskripsi. Di sini ada thumbnail ya, ada expired bulan, ada tombol simpan. Kalau diklik kembali masuk ke data kelas tadi. Kemudian data kategori materi. Ini adalah tabel kategori materi. Next. Kemudian dari kategori materi kan ada formnya. Ini form kategori materi. Nah, di sini ada pilihan pilih kelas. Kenapa pilih kelas? Karena
kategori materi ini adalah kategori dari kelas apa yang akan dibuat, kemudian nama kategorinya, simpan. Kemudian masuk ke tampilan data materi. Tampilan data materi ini itu adalah mengenai materi apa yang akan dimasukkan. Ini tabel materinya. Kemudian form materi. Nah, form materi ini ada pilihan kelas. Ini materi untuk kelas apa, kemudian kategori materinya apa, jumlah materinya apa, jumlah jamnya berapa, isinya materi apa. Di sini ada thumbnails untuk detail dari materinya atau foto maksudnya. Kemudian simpan. Kemudian tampilan data ujian. Data ujian ini adalah tabel data ujian. Kemudian di sini untuk tampilan form data ujian tinggal dipilih kelasnya apa, ujiannya, kemudian kategori ujiannya apa, si nama ujian, apakah diacak soal. Di sini berupa tombol on off ya, acak jawaban juga sama, tombol on off, kemudian simpan. Kemudian tampilan bank soal, ini form ini, mohon maaf, ini adalah tabel bank soalnya. Kemudian di sini ada formnya, pilih ujiannya apa, soalnya apa, opsi A apa, B, C, D, E nya apa, kemudian dipilih kuncinya dan simpan. Setelah tampilan data customer, ini setiap customer yang mendaftar otomatis akan tampil di tampilan data customer di halaman admin. Kemudian tampilan konfirmasi pembayaran. Nah, untuk tampilan konfirmasi pembayaran ini ada fotonya, foto bukti pembayaran, kemudian keterangan dari pelanggan. Kemudian admin tinggal pilih status pembayarannya, diganti sudah bayar atau lunas, kemudian dikonfirm. Kemudian tampilan laporannya akan nanti berupa seperti ini, data customernya dan nama, tempat lahir dan alamat, nomor telepon. Oke, kita masuk yang yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah e-learning berbasis web ini adalah aplikasi pembelajaran yang digunakan untuk proses kegiatan bimbingan belajar bagi Javacom Academy. Aplikasi ini dibuat agar mendukung kemajuan pendidikan melalui media internet yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang kedua adalah pembelajaran online juga bisa digunakan untuk semua kalangan yang ingin belajar di Javacom Academy. Yang terakhir, kelebihan pembelajaran online ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Saran, aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memberi fungsi tambahan yang lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.